Dalam diskusi kali ini yang akan kita diskusikan adalah istilah dan simbol dalam teknik analisis biaya. Ya, ini adalah pertemuan kita yang kelima, diskusi yang kelima. Persamaan dan prosedur teknik analisis biaya menggunakan istilah dan simbol sebagai berikut. P ya, itu singkatan dari present ya saat ini. P adalah nilai atau jumlah uang pada waktu yang ditentukan sebagai sekarang ya, atau waktu 0 tahun. Ya. Juga P disebut sebagai nilai sekarang dalam arti present worth, jadi nilainya saat ini. Ya. Atau nilai sekarang dalam arti dalam istilah itu PV atau present value, ya, nilainya sekarang. Atau ada lagi nilai sekarang yang disebut dengan net present value, ya, NPV. Ya, tadi yang pertama ini nanti kita akan ketemu istilah yang disebut dengan present worth, ya, present worth factor. Ini ya PW, kemudian ada PV, present value, dan nilai sekarang tapi bersih, ya, net present value. Nah, ini PW, PV, dan NPV itu akan sering kita ketemukan dalam istilah-istilah teknik analisis biaya. F, ya, F itu singkatan sebenarnya adalah diambil dari future ya, nilai atau jumlah uang di masa mendatang. Juga F disebut nilai masa depan, future worth ini ya, yang worthy berapa itu ya, dan nilai masa depan atau future value ya. Jadi ini sama ya, nilai itu tapi cuma ini present worth dan ini ada present value ya. Kedua-duanya nanti dipakai pada suatu istilah dipakai pada suatu kondisi tertentu ya. A sama dengan seri dari jumlah uang yang berurutan sama pada akhir periode. Juga A disebut nilai tahunan atau annual worth. Ya. Jadi worthy nilainya ya, dan nilai tahun seragam setara. Ya, satuan uang per tahun atau satuan uang per bulan. Ya, ini nanti ditentukan. Ya. N tanda jumlah sudah ini N kecil ya. Jumlah ini periode bunga ya. Periode bunga bisa tahun, bulan atau hari. Umumnya dipakai tahun, kecuali ada suatu pernyataan tertentu menyatakan ini bulan atau hari. Ya. I sama suku bunga atau tingkat pengembalian per periode waktu. Ya. Persen per tahun, persen per bulan, atau persen per hari. Sekali lagi, umumnya itu adalah per tahun. Ya. Kecuali ada penjelasan tambahan bahwa itu per bulan atau per hari. Kemudian T itu waktu. Ya. Dinyatakan dalam periode tahun, bulan, atau hari. Ya. Ini T ini sebenarnya N ya, tetapi kalau nanti misalkan T itu adalah untuk bulan atau hari ya, jadi umumnya ini adalah 1 tahun ya, tahunan ya. Simbol P dan F mewakili kejadian satu kali ya. A muncul dengan nilai yang sama setiap periode bunga untuk sejumlah periode tertentu. Harus jelas bahwa nilai sekarang P atau present mewakili sebelum uang pada suatu waktu sebelum nilai F future ya di masa depan atau sebelum kejadian pertama dari jumlah seri yang setara A. Ya, mungkin definisi agak sulit dimengerti ya, tetapi nanti kita kalau masuk di dalam contohnya ya, saya berharap bahwa itu untuk lebih mudah dimengerti. Ya. Penting untuk diperhatikan bahwa simbol A selalu mewakili jumlah yang seragam, yaitu jumlah yang sama setiap periode, yang berlangsung selama periode bunga yang berurutan. Ya. Kedua kondisi harus ada sebelum rangkaian dapat diwakili oleh A. Ya. Tingkat bunga I diasumsikan sebagai suku bunga majemuk, kecuali secara khusus dinyatakan sebagai bunga sederhana. Ya. Jadi ini simple present, ya. Dan yang satunya adalah tadi bunga sederhana dan bunga majemuk. Sebentar, kok bunga majemuk itu adalah istilahnya bunga berbunga. Maaf, saya lupa ya.
Tingkat I dinyatakan dalam persen per periode bunga, misalnya 12% per tahun. Kedua, kecuali dinyatakan lain. Asumsikan bahwa tarif berlaku sepanjang N tahun atau periode bunga. Persamaan desimal untuk I selalu digunakan dalam perhitungan teknik analisis biaya. Ya. Semua masalah teknik analisis biaya melibatkan unsur waktu N dan suku bunga I. Ya. Secara umum, setiap soal akan melibatkan setidaknya 4 simbol. P, present, F, future, I itu annually, N adalah tahun, dan I itu adalah interest rate atau suku bunga. Dengan setidaknya 3 diantaranya diperkirakan atau diketahui. Ya, seperti itu. Ya, bunga majemuk atau bunga berbunga itu berbeda dengan yang disebut dengan bunga sederhana ya. Baiklah, kita masuk dalam contoh yang pertama ya. Seorang lulusan perguruan tinggi baru, ya, jadi baru lulus, bekerja di perusahaan assembly mobil. Ya, lulusan ini berencana untuk meminjam uang 200 juta. Nah, 200 juta, ya, kemudian pada saat ini ya, untuk membeli mobil pribadi. Dia telah mengatur untuk membayar kembali seluruh pokok ditambah bunga 8% per tahun setelah 5 tahun. Dia berencana meminjam 5 tahun. Ya, identifikasikan simbol teknik analisis biaya yang terlibat dalam dan nilainya untuk total hutang setelah 5 tahun. Ya, identifikasikan ya. Setelah kita tadi sedikit berdiskusi, ya, simbol itu P, F, N, I, ya, dan A. Nah, sekarang apa yang terlibat di sini simbol-simbol tersebut? Nah, kita lihat. Dalam hal ini P dan F dilibatkan karena semua jumlah pembayaran tunggal, demikian juga N dan I. Ya, pembayaran tunggal N dan jadi pembayaran tunggal itu maksudnya adalah dia akan membayar setelah 5 tahun. Ya, demikian juga N dan I. Waktu dinyatakan dalam tahun. Ya, jumlah F di masa depan tidak diketahui. Belum diketahui, harus dihitung ya. F sama dengan belum diketahui. Ya, N kecil sebenarnya sama 5 tahun, I sama 8% per tahun, P pinjamannya jelas adalah 200 juta. Nah, sekarang kita lihat cash flow diagramnya ya. Ini istilahnya cash flow diagram. Ya, kita meminjam 200 juta ya, si lulusan tadi. Kemudian jarak waktunya adalah 5 tahun. Ya, interest rate-nya ya adalah 8%. Nah, jadi setelah 5 tahun berapakah yang harus dikembalikan? Berapakah yang harus dibayar? Ya, karena perjanjiannya seperti ini. Nah, kita lihat bahwa asumsinya bermacam-macam. Apakah dia memakai simple interest? Ya, apakah dia memakai bunga majemuk? Ya. Nah, sekarang kita lihat. Yang pertama kita asumsikan bahwa dia memakai simple interest. Berarti sehingga setiap tahun bunganya itu dianggap tetap. Ya. Jadi maksudnya bunga setiap tahun adalah dari 200 juta ini, ya bunganya 1 tahun adalah 8%. Ya. Tahun pertama bunganya adalah sebesar 16 juta. Tahun kedua 16 juta sampai tahun kelima 16 juta. Sehingga jumlah keseluruhannya yang harus dibayar adalah 280 juta. Ya, jadi setelah 5 tahun, ya, 200 juta itu menjadi 280 juta. Ini yang harus dikembalikan. Dengan asumsi bahwa ini adalah simple interest. Ya, bunga sederhana. Nah, kemudian kita lihat untuk asumsi yang kedua. Ya, yang kita bayangkan adalah asumsi yang kedua adalah bahwa dia membayar setiap tahun. Bunganya tetap masih yang simple, tapi setiap tahun dia membayar bunganya. Ya. Sehingga kita lihat bahwa, jadi kalau mungkin dia mampu, ya dia mampu membayar, ya dibayar aja. Setiap tahun dia membayar bunga yang dibayarkan, ya ini seperti annual. Bunganya ada 16 juta, dibayar setiap akhir tahun. Sehingga kita lihat modalnya menjadi tetap
terus tetap ya. Nah, kalau di sini kita lihat bahwa sebenarnya bukan bukan simple interest, tapi karena dia bayar, ya kelihatannya seperti simple interest. Padahal kalau kita lihat pinjaman tahun awal tahun pertama adalah masih tetap 200 juta karena dia mengembalikan 16 juta ini, ya sehingga bunga dari 200 juta ini menjadi 16 juta dan sebagainya. Sehingga jumlah keseluruhan yang dibayarkan adalah 280 juta. Ya. Mirip dengan yang pertama tadi, ya, tetapi tiap tahun dia membayar. Ya. Jadi pada akhir tahun ini, pada akhir tahun kelima dia membayar 216 juta, ya, sehingga pinjamannya menjadi 0. Ini asumsi yang keempat, ya. Oke, ya, dipinjam 200 juta, kemudian bunganya 16 sehingga pinjaman pada awal tahun 2016 adalah 200 juta tambah 16 juta menjadi 216, ya. Karena tidak dibayarkan sehingga pinjamannya menjadi 216. Ya. Karena 216 ini memakai interest rate atau interest rate yang tetap 8%, maka bunganya pada awal tahun kedua itu adalah bisa 172, ya, karena diambil dari pinjaman yang tidak dicicil sama sekali, ya, sehingga pinjamannya pada awal tahun kedua menjadi 233, ya, dan seterusnya pada akhir tahun kelima jumlah keseluruhan ini dibayar sehingga pinjamannya menjadi 0. Jadi pinjamannya atau F-nya menjadi 290. Nah, ini beda dengan asumsi sebelumnya. Ya, jadi itu. Ya, jadi tidak pernah dibayar. Ya, interest-nya menjadi bunganya adalah bunga majemuk. Nah, baik, mari kita masuk ke dalam soal yang kedua. Asumsikan bahwa Anda meminjam 200 juta sekarang sebesar 7% per tahun selama 10 tahun. Dan harus membayar kembali pinjaman tersebut dengan pembayaran tahunan yang sama, ya. Nah, sekarang tentukan simpul yang terlibat, ya, dan nilainya. Oke, sekarang lihat penyelesaiannya. Waktu dalam beberapa tahun adalah A, belum diketahui, ya. Per tahun selama 10 tahun. Jadi N-nya 10, yang kita pinjam present value sekarang itu adalah 200 juta. Kita akan meminjam dalam waktu 10 tahun dan interest rate-nya, suku bunganya adalah 7% per tahun. Ya. Dari contoh tadi pertama dengan contoh kedua ini, ya, nilai B adalah tanda terima kepada peminjam. Ya. Dan F atau A adalah pencairan dan dari peminjam. Artinya ini pembayaran, ya. Jadi peminjam melakukan membayar seperti angsuran, ya. Sama benarnya untuk menggunakan simbol-simbol dalam peran yang berlawanan. Ya, tadi dia minjam, dalam ini, ya, dia posisinya adalah bisa sebagai peminjam atau yang memberikan pinjaman. Nah, jadi artinya soal ini bisa dibalik, ya. Dia meminjam atau memberikan pinjaman, bentuknya adalah sama. Nah, sekarang kita lihat cash flow diagramnya, ya. Nah, seperti ini. Meminjam 200 juta, kemudian dia akan setiap tahun dia mengembalikan sama besarnya, A sama besarnya. Ya, interest rate-nya adalah 7%. Ya. Ini adalah kalau kita lihat N-nya adalah 10 tahun. Pertanyaannya adalah berapakah A? Ya, kita libatkan P, A, I, N, ya, P, A, kemudian I-nya dan N. Itu simbol-simbol yang kita gunakan. Ya. Nah, sekarang kita lihat. Oh, ini sudah saya hapus, ya, bukan model, ya. Jadi ini ada jawaban untuk itu, saya hapus dulu. Nah, kita lihat. Oh, ini kok menjadi ini, ya. Bentar. Saya perbesar dulu.
bilangannya menjadi seperti ini. Oke. Baik, atau desimalnya saya kecilkan ya. Desimalnya saya kecilkan supaya tidak memakan ruang. Oke. Seperti ini. Baik. Interest rate-nya 7. Pinjamannya adalah 200 juta. Ya, N-nya tahunnya ada 10 tahun. Kita lihat dari 200 juta, ya, karena 7% bunganya, interest rate-nya adalah 140 juta, 14 juta. Sehingga pada awal tahun pertama, ya, pinjaman kita yang tadi 200 juta menjadi 214 juta. Ya. Kemudian kita bayarkan, ya ini A-nya kita hitung. Ya, ada rumusnya di sini ya, kita lihat selnya. Rumusnya adalah seperti ini. Tapi saya belum memperkenalkan rumusnya karena hanya untuk menunjukkan ya, bahwa kita bisa membayar seperti ini 10 tahun. Tanda bahwa ini benar, jumlah A-nya benar, itu adalah pada akhir tahun ke-10 menjadi 0. Ya, kita lihat menjadi 0, artinya setelah kita mengangsur ya, sebesar ini sepanjang tahun, dia menjadi 0. Ya, jangan lupa, ini misalkan 200 juta, bunganya sekian. Ya, sehingga pinjaman kita menjadi 214. Kemudian kita bayar A. Sehingga modal kita, pinjaman kita menjadi 185. Ya, karena sudah dibayar sekian. Nah ini kita pada awal tahun kedua, dia kena lagi, interest, ya, kena bunga. Sehingga dari 185 juta itu menjadi 190 juta sekian. Kemudian kita kembalikan lagi. Ya, kita angsur sehingga pinjaman kita pada akhir tahun kedua adalah 170. Kita lihat ya dari 200, 180, 170 sampai mengecil itu terus sampai pada akhir tahun ke-10 itu menjadi 0. Nah, kita lihat ini adalah A-nya. Nah, ini adalah A-nya sehingga jumlah keseluruhan yang kita bayar sebenarnya adalah 284. Ini saya itu ya, desimalnya saya lihat bisa ada 45. Saya perbesar desimalnya ya, supaya terlihat bahwa sampai 4 digit di belakang adalah seperti ini. Ya, sehingga kalau kita jumlahkan yang kita bayar adalah 284 ya, sekian juta. Ya. Ini adalah untuk contoh soal nomor 2. Ya. Nah, ini ada contoh selanjutnya. Ya. Bapak Jo berencana untuk melakukan deposit, ya, menabung sekaligus sebesar 75 juta saat ini ya, ke dalam akun investasi yang membayar 6% per tahun. Ya, dan Bapak Jo berencana untuk menarik jumlah akhir tahun yang sama sebesar 50 juta untuk 5 tahun. Pertama ya, mulai tahun depan. Akhir tahun pertama diambil 15 juta. Pada akhir tahun ke-6, Bapak Jo berencana untuk menutup akunnya dengan menarik sisa uang. Jadi ini definisikan semua ya. Definisikan simbol teknik analisis biaya yang terlibat. Ya. Simbol teknik analisis biaya. Ya. Penyelesaiannya. Waktu dinyatakan dalam tahun ya. Ini ada 2 tahun ya, ada 2 macam tahun ya. 5 tahun N atau N untuk suatu seri A. Ya. Dan 6 tahun N untuk nilai F. Ya. Jadi I-nya, jadi ini simbol yang ada F, ada A, cuma ada I, itu 6% per tahun. Nah, F ini kita cari. Nah, ini simbol yang selanjutnya. Di akhir tahun ke-6, ya, jadi F di akhir tahun ke-6 itu berapa? A 15 juta per tahun selama 5 tahun, P sama dengan 75 juta. Nah, ini saya membuka sekarang kita lihat cash flow diagramnya ya. Cash flow diagramnya mungkin kurang tepat ya, ini karena ini F-nya harus mundur 1 tahun lagi ya, tapi ya, kita artikan aja itu ya, saya memang tadinya agak
salah pengertiannya, tapi ini seharusnya 1 tahun ke belakang, tahun ke-6 ya F-nya. Nah, kita lihat di sini ya, Pak Jo ini menabungkan 75 juta. Ya, setiap tahun diambil 15 juta, 15 juta, 15 juta selama 5 tahun. Jadi dari 75 juta itu logikanya kalau 15 kali 5 itu kan 75 habis ya. Nah, ternyata karena itu diinvestasikan atau ditabungkan, tidak habis karena ada interest rate atau suku bunga 6%. Nah, berapa ini ya sisanya ya? Jadi sampai akhir tahun kelima itu diambil 5 juta ya. Hanya ingin menunjukkan ya logikanya seharusnya habis ya. Apa benar ya di akhir tahun ke-6 ada sisanya? Nah, ini ada bermacam-macam asumsi untuk ini ya. Yang sebenarnya ingin saya lakukan adalah bagaimana kalau kita menghitung P ke F ya dengan bunga majemuk ya, selama 6 tahun. Ya, nanti mungkin akan saya berikan contoh, kita bandingkan hasilnya. Ya, P ke per F selama 6 tahun, tetapi selama ini dari P ke per F-nya ini diambil setiap tahun 15 juta. Ya. Nah, mari kita lihat ya asumsi kita yang pertama. Ya. Interest rate 6, yang ditabungkan 75 juta. Ya, oh ini N-nya 6 tahun, salah ini saya. Oke, N-nya bentar. 5 tahun ya. Apakah dia berubah atau tidak, kita lihat. Oh tidak ya, karena memang kita tabelnya sudah 5 tahun. Ya. Ini tahun ke-6 ada sisanya. Nah, mari kita lihat. Dari 75 juta yang ditabung oleh Bapak Jo ini, dia mendapatkan interest rate sebesar 4.500.000. Benar ya, 4.500.000. Sehingga pada tahun kedua modalnya sudah menjadi atau uangnya sudah menjadi 79.500.000. Ya. Kemudian diambil 15 juta. Sehingga modalnya tersisa 645. Ini asumsi pertama ya. Nah, dari sini dia mendapatkan interest, mendapatkan bunga. Ya, sehingga jumlahnya menjadi uangnya yang tadi 645 ya, karena diambil 15 juta menjadi 683 ya, 68 juta 370.000. Ambil lagi 15 juta ya, sehingga tersisa sekian. Demikian seterusnya sampai pada akhir tahun kelima ya, uangnya itu tabungannya masih tersisa sekitar 15 juta. Ya. Nah, 15 juta tersebut mendapatkan interest lagi sebesar ini, sehingga sisa uangnya adalah sebesar ini. Ya, 16.759.155. Tetapi sudah tidak diambil 15 juta. Ya, sehingga uang yang tersisa adalah seperti yang kita hitung tadi adalah F-nya adalah sebesar 16 juta 759.155.000. Ya, 759.155. Nah, salah membacanya. Nah, kita lihat bahwa sudah diambil 75 juta ya, setahun dan 5 tahun, tapi dia masih mendapatkan sisa. Ya, kalau kita menghitung seperti itu. Nah, ini juga bisa dikembangkan kalau yang kita kembangkan di sini hanya untuk itu ya, coba Anda hitung. Kalau yang yang dipakai di sini adalah bunga sederhana. Ya, simple interest. Ya, tapi yang kita pakai tadi adalah bunga majemuk. Ya, jadi ada seperti itu. Jadi ini terserah Anda bagaimana asumsi Anda bagaimana. Ya. Tetapi umumnya kalau kita menabung di suatu sistem misalkan perbankan atau ya atau memanukan tabungan melayani tabungan, maka yang kita lihat adalah seperti ini. Ya. Jadi ini A-nya ya pasti 150 juta. Nah, ini F-nya, F yang terakhir setelah melalui A sepanjang 5 tahun. Nah, saya kira itu. Jadi Anda variasikan soalnya sendiri.
Misalnya pakai tadi saya katakan pakai yang dipakai apa pakai simple interest, ya.